Halo semuanya, kali ini kita akan bedah tuntas salah satu celah keamanan web yang paling sering ditemui, tapi juga salah satu yang paling bahaya, cross-site scripting atau biasa disingkat XSS. Tenang aja, kita bakal bahas cara paling efektif buat nanganinnya, mulai dari konsep dasarnya sampai gimana framework modern bisa bantu kita secara otomatis. Yuk, langsung kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama si XSS ini. Apa itu dan seberapa ngeri dampaknya. Terus, kita masuk ke senjata utama kita, output encoding, dan kenapa konteks itu penting banget. Habis itu, kita lihat gimana framework-framework modern bikin hidup kita lebih gampang, dan terakhir, kita tutup dengan rangkuman praktis yang bisa langsung kalian pakai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, ancaman bernama XSS. Namanya mungkin kedengaran teknis ya, tapi intinya ini adalah soal risiko yang sering banget ngumpet di tempat yang paling kita nggak duga. Di dalam input yang dikirim oleh pengguna itu sendiri. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau browser yang setiap hari kita pakai dan kita percaya itu ternyata bisa dikelabui. Bukan cuma soal nampilin informasi palsu, tapi benar-benar dipaksa buat ngejalanin kode jahat yang dikirim oleh penyerang. Nah, inilah inti dari serangan XSS. Jadi apa sih sebenarnya cross-site scripting itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana browser kita itu dibuat bingung. Dia jadi nggak bisa bedain mana input data biasa, misalnya komentar di blog, dan mana input yang ternyata adalah kode perintah yang harus dieksekusi. Hasilnya, skrip jahat dari penyerang dieksekusi seolah-olah itu bagian resmi dari website yang lagi kita buka. Oke, kita udah tahu apa itu XSS. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih serangan ini bisa terjadi? Dan yang lebih penting, seberapa parah akibatnya kalau kita sampai kena? Para penyerang XSS ini tujuannya jelas banget. Dan ini bukan main-main, mereka nggak cuma iseng. Mereka mengincar sesi login kita buat dibajak, data-data pribadi kita buat dicuri, atau yang lebih parah, menjadikan browser kita sebagai jembatan untuk menyebarkan malware ke pengunjung lain. Dan dampaknya, wah, ini bisa merusak banget. Bayangin, penyerang bisa aja pasang keylogger buat merekam semua yang kita ketik, bisa nyalain webcam kita tanpa kita sadar, atau nginstal ransomware yang ngunci semua file kita. Yang paling umum sih, mereka mencuri cookie sesi kita, yang artinya mereka bisa langsung masuk dan ngambil alih akun kita sepenuhnya. Serius, ini serangan yang sangat berbahaya. Secara umum, ada dua jenis XSS yang wajib kita tahu. Pertama, stored XSS. Ini yang paling bahaya karena kode jahatnya disimpan permanen di server, contohnya di kolom komentar. Jadi, setiap orang yang buka halaman itu otomatis kena. Kedua, ada reflected XSS. Ini biasanya disebarin lewat link phishing. Kode jahatnya ada di dalam link itu sendiri dan baru aktif kalau kita ngeklik link tersebut. Oke, cukup dulu kabar buruknya. Setelah kita lihat betapa ngerinya XSS, sekarang waktunya kita ngomongin solusinya. Dan senjata terkuat kita untuk melawan serangan ini adalah teknik yang disebut output encoding. Ada satu kutipan yang kena banget soal ini. Kalau kamu cuma punya waktu buat implementasi satu pertahanan aja, output encoding adalah jawabannya buat ngelawan XSS. Ini nunjukin betapa penting dan efektifnya teknik ini sebagai garis pertahanan pertama kita. Prinsipnya sebenarnya simpel banget, tapi sangat-sangat kuat. Kita harus perlakukan semua, dan saya ulangi ya, semua input yang datang dari luar sistem kita sebagai data teks biasa. Jangan pernah kasih kesempatan sedikit pun buat browser menafsirkannya sebagai kode yang bisa dieksekusi. Ini adalah perubahan pola pikir. Kita nggak lagi pusing nyaring mana input yang jahat, tapi kita pastikan semua output yang kita hasilkan itu selalu aman. Cara kerjanya, simple tapi jenius. Coba lihat tabel ini. Karakter-karakter yang berpotensi bahaya, kayak tanda kurung sudut, kurung sidus dig, dan kurung sidus gig, yang bisa memulai teks script, itu kita ubah jadi kode aman yang disebut HTML entities. Hasilnya, browser cuma akan nampilin karakter-karakter itu sebagai teks biasa, bukan ngejalaninnya sebagai perintah. Kekuatan jahat dari script itu berhasil kita jinakan, aman deh. Kedengarannya gampang ya, tinggal ubah aja semua karakter spesial. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak sesederhana itu. Kita harus melakukan encoding secara spesifik, tergantung di mana atau dalam konteks apa data itu akan ditampilkan. Maksudnya gini, cara kita ngamanin data buat ditampilin di dalam teks HTML biasa, itu beda dengan cara kita ngamanin data di dalam atribut sebuah link atau di dalam sebuah script JavaScript. Setiap konteks punya aturan mainnya sendiri, punya karakter spesialnya sendiri yang harus diamankan. Makanya, kita butuh alat encoding yang pintar dan sadar konteks.
Coba bayangin kita harus ngurusin semua konteks encoding ini secara manual. Wah, pusing dan gampang banget salah kan? Untungnya, di zaman sekarang kita nggak perlu lagi lakuin itu dari nol. Framework modern kayak React dan Angular itu udah nyiapin jalan tol yang aman buat kita. Ini nih aturan emasnya, selalu pakai fitur keamanan bawaan dari framework kalian. Kenapa? Karena fungsi-fungsi itu udah diuji sama ribuan developer dan pakar keamanan di seluruh dunia. Jauh lebih aman ngandelin mereka daripada kita coba-coba bikin fungsi sendiri yang mungkin aja ada celahnya. Kita lihat contohnya di React JS deh. Setiap kali kalian nampilin data pakai kurung kurawal, React itu otomatis ngelakuin output encoding di belakang layar. Gampang dan aman banget. Tapi, ada satu pintu darurat bernama Dangerously Set Inner HTML. Namanya aja udah serem kan? Ini kayak peringatan keras. Pakai ini cuma kalau bener-bener nggak ada pilihan lain. Karena ini secara sengaja mematikan perlindungan otomatis dari React. Angular juga mirip. Waktu kita pakai kurung kurawal ganda buat nampilin data, Angular otomatis membersihkan dan mengencode data itu biar aman dari XSS. Dan sama kayak React, Angular juga punya fungsi pelolosan kayak bypass security trust dan kawan-kawannya. Fungsinya cuma satu, matiin keamanan bawaan. Jadi, ya sebisa mungkin jangan pernah dipakai. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Developer itu kayak air, pasti cari jalan yang paling gampang. Nah, inilah jeniusnya framework modern. Mereka nggak cuma nyediain fitur keamanan, tapi mereka mendesainnya sedemikian rupa sehingga cara yang paling aman justru jadi cara yang paling mudah buat kita sebagai developer. Jadi kita nulis kode yang aman itu udah kayak kebiasaan, nggak perlu mikir dua kali. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya, mulai dari ancamannya, solusi utamanya, sampai gimana framework modern bisa bantu kita. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi beberapa langkah praktis yang gampang diingat dan diterapkan. Jadi, ingat aja 4 pilar pertahanan XSS ini. 1. Validasi semua input yang masuk ke sistem kita. 2. Selalu, dan ini wajib, lakukan output encoding sesuai konteks sebelum data ditampilkan ke pengguna. 3. Percaya dan manfaatkan fitur otomatis dari framework modern yang kalian pakai. Dan terakhir yang keempat, kenali dan jauhi fungsi-fungsi pintu belakang berbahaya yang sengaja dibuat untuk melompati keamanan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Framework modern emang hebat dan sangat membantu melindungi kita. Tapi, keamanan itu bukan sesuatu yang bisa kita setel sekali terus kita lupakan. Pertanyaannya adalah, kalian tahu nggak di mana aja sih celah dari perlindungan otomatis itu? Di kondisi seperti apa dia bisa gagal? Jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci buat jadi developer yang benar-benar tangguh dan peduli soal keamanan. Terus belajar dan tetap waspada ya.